Panitia mungkin bisa dibantu share slide-nya? Atau mau langsung share screen aja, Kak? Saya aja ya, oke lah. Berarti biar saya ini. Biar gampang mindahinnya. Sudah kelihatan ya untuk Oke, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya, Pak? Ya, sudah kelihatan. Ya, mungkin kita di awal dulu ya, Mbak. Terima kasih untuk kesempatan diberikan ke saya untuk bisa sharing sama teman-teman di UNM. Mungkin apa yang akan saya sampaikan nanti di sini lebihnya ke sharing aja ya. Ini dia pesertanya mahasiswa atau gimana ya, Bu? Mahasiswa dan juga ada kayak fresh graduate. Oh ya. Jadi untuk jadi nanti saya panggil teman-teman aja ya. Jadi biar nggak terlalu kaku gitu ya. Oke, bebas. Teman-teman, jadi kita umur masih ini nggak terlalu tua, jadi kita panggil teman-teman. Kebetulan Pak Hasan juga dia rekan saya satu kantor, jadi mungkin nanti apa yang saya sampaikan di sini lebihnya ke diskusi saja, sharing-sharing. Jadi kalau misalnya apa yang kurang nanti silakan ditanyakan. Jadi kita masih bersedia untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik lah. Nah, mungkin ini perkenalan saya seperti apa yang sudah disampaikan sama moderator tadi. Jadi kalau misalkan nanti ada adik-adik yang mau berkomunikasi lebih lanjut, bisa menghubungi HP lewat WA atau lewat email. Tapi biasanya saya lebih email sih kalau untuk yang baru-baru. Jadi biasanya lebih saya respon sih kalau lewat email, lebih gampang saya membalasnya. Kalau secara pekerjaan, memang saya awalnya alumni biologi, cuman saya lebih banyak setelah saya lulus itu saya langsung kerja di kehutanan. Memang di awalnya itu saya lebih banyak ke risetnya itu ke genetika molekuler di S1 saya. Cuman di waktu S2 itu awalnya saya mau ngambil genetika molekuler, agak butuh waktu yang panjang. Makanya waktu itu saya lebih ke pengamatan satwa liar saja yang lebih istilahnya tidak terlalu makan banyak waktu gitu. Seperti itu untuk gambarannya. Jadi mungkin nanti untuk adik-adik yang fresh graduate juga, jadi istilahnya mau kerja di mana atau mau ngambil sekolah lebih lanjut lagi, nanti bisa kita sharing lebih lanjut ya. Atau juga untuk adik-adik yang masih studi, baik itu nanti kita bisa sharing-sharing untuk yang misalnya Kak mau penelitian apa atau bagaimana, jadi nanti kita bisa saling berbagi saja. Mungkin kita lanjut aja ya. Misalnya ini kalau kita ngeliat gambar ini mungkin kita sudah banyak mengira-ngira ya gambar ini apa gitu. Jadi kadang-kadang kita sudah bisa ngelihat dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Mungkin kalau bisa kita simpulkan dari gambar ini, dia bentuknya akan seperti inilah gambaran kasarnya. Jadi apa yang saya tampilkan di sebelah ini sebenarnya sebuah keanekaragaman hidup di bumi lah. Jadi kita kalau di bumi ini kan ada yang dari terkecil terbesar sampai dia membentuk suatu ekosistem tersendiri. Dan apa yang saya tampilkan di gambar ini kurang lebih nanti bakal adik-adik hadapin kalau misalnya mungkin waktu di kuliah mungkin hanya menemukan beberapa istilah atau terminologi yang berkaitan misalnya untuk biodiversitas di Fakultas Biologi itu kemungkinan itu dia lebihnya ke keanekaragaman hayati dan sebagainya. Cuma nanti kalau dia masuk ke kehutanan itu beda lagi bahasanya, tapi intinya tetap sama. Jadi itu hanya perbedaan secara penyampaian saja, tapi artinya tetap sama. Intinya suatu keragaman yang menggerakkan suatu fungsi gitu, seperti itu. Jadi baik dia di kehutanan, perikanan ataupun di pertanian itu tetap sama bunyinya. Jadi bagi adik-adik ataupun teman-teman yang masih fresh graduate nanti terminologi ini nggak bakalan terlalu asing bagi mereka. Dan juga ini nanti akan teman-teman hadapi di masa pekerjaan gitu. Jadi nanti nggak usah terlalu apa istilahnya
sulit untuk beradaptasi lah. Jadi ini gampang lah untuk kita adaptasi. Nah, sebenarnya yang menarik dari kalau misalnya teman-teman yang dari biologi ini kan ada saya tampilkan satu artikel itu. Jadi kenapa lulusan biologi ataupun teman-teman kuliah di biologi sendiri, mungkin saya dulu waktu kuliah di biologi itu lebih ke istilahnya untuk mempelajari sesuatu yang ilmu hayati gitu. Akhirnya setelah sekian lama saya kerja, dapatlah satu artikel ini. Ini cukup menarik sebenarnya. Jadi bagi teman-teman nanti yang untuk mau penelitian pun lebih inilah. Jadi kita sebagai alumni biologi itu nggak usah berkecil hati gitu. Jadi walaupun memang kita secara prospek pekerjaan itu sempit, tapi lapangan pekerjaan kita itu luas. Teman-teman bisa lihat dari sini aja. Di muka bumi ini ada berapa jenis spesies sih dan berapa banyak spesiesnya. Dan setiap spesies itu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi kita jangan khawatir kehilangan pekerjaan atau topik penelitian. Jadi dari jurnal ini juga nanti teman-teman bisa melihat seberapa besar keanekaragaman yang masih belum diteliti gitu. Jadi ini bisa jadi acuan beberapa teman-teman nanti untuk melakukan penelitian sebenarnya. Jadi ini untuk istilahnya menarik semangat teman-teman untuk lebih mencari gitu. Jadi nanti jangan berkecil hati kalau misalnya kita, waduh nanti saya susah untuk mencari pekerjaan, atau waduh saya susah mencari judul skripsi atau bagaimana. Tapi intinya kita itu sudah banyak topik yang bakal bisa kita teliti. Jadi sekecil apapun mungkin itu dia lebih berharga kalau kita teliti. Jadi istilahnya setiap karakteristik itu dia sekecil apapun itu dia layak untuk kita observasi seperti itu. Nah, lebih lanjut mungkin dari tadi itu, jadi ini ada satu mungkin kalau kita di biologi ya mungkin sudah ada yang biasa mendengar mungkin kata-kata konservasi biologi, terus keanekaragaman genetik, populasi, terus perubahan iklim dan sebagainya, atau juga keterancaman spesies atau exotic spesies. Nah, ini mungkin nanti yang bakal teman-teman atau adik-adik hadapin di lapangan. Jadi kata-kata ini kalau bagi kita biologi itu istilahnya sudah menjadi hak patennya di biologi lah. Jadi cuman nanti penyampaian di lapangan itu mungkin ada beberapa yang unik seperti saya bilang tadi. Kalau misalnya contohnya kalau exotic spesies ini, jadi nanti eksotik ini ada yang bilang nanti alien invasive species, ada yang bilang satwa introduksi dan sebagainya. Jadi nggak usah terlalu kita bingungkan, tapi intinya tetap satu, yang eksotik ini sesuatu yang didatangkan dari luar dan dia berkembang biak di lokasi itu. Jadi intinya nanti teman-teman yang biologi itu kalau misalnya di pekerjaan gitu, waduh saya nggak ngerti ini. Misalnya kalau teman-teman bekerja di kehutanan, saya nggak ngerti ini apa ya, jadi saya minder. Enggak. Jadi ini lebihnya. Jadi teman-teman itu nanti apa yang teman-teman dapatkan di biologi, dan ini memang sudah saya rasakan juga dulu. Jadi sebagian besar pekerjaan saya sekarang ini ya kurang lebih yang ada tercantum di slide ini. Jadi bisa dikatakan itu 75% itu dia saya lakukan di lapangan, saya hadapin di lapangan, saya alamin di lapangan. Jadi apa yang teman-teman pelajarin di bangku kuliah itu nanti pada saat bekerja itu banyaklah yang bakal kita aplikasikan. Jadi intinya kita sebagai alumni biologi itu ya jangan berkecil hati. Misalnya kita apa ini jumlahnya sudah sedikit, orangnya sedikit, jangan berkecil hati. Tapi kita harus melihat untuk di alam, misalnya kalau kita bekerja itu kita itu memegang peranan yang cukup penting kalau misalnya kita bekerja gitu. Jadi tanpa, memang kalau kita bekerja itu butuh namanya suatu kerjasama. Nah, kita itu bagian dari kerjasama yang cukup solid itu. Nah, jadi untuk teman-teman nanti saya harap ya jangan terlalu minder lah untuk kalau misalnya menyebut dirinya lulusan biologi. Dan hal ini juga mungkin bagi Pak Hasan mungkin dialamin juga. Pak Hasan lebih lucu. Dia itu biologi tapi kerjanya jadi polhut, polisi kehutanan.
Nah, nyambungnya di mana? Tetap ada nyambungnya. Jadi walaupun kita itu berbeda pekerjaan, berbeda tupoksi, tapi kita itu satu intinya untuk menjaga keanekaragaman hayati. Cuman perspektif kita yang berbeda. Mungkin saya itu lebih ke satwanya dan Hasan lebih dari pengamanannya. Tapi ilmu yang kita dapatkan dari kuliah itu tetap kita aplikasikan di pekerjaan kita masing-masing. Walaupun yang tadi saya bilang, jadi istilahnya yang satu kok jadi yang observasi, yang satu kok jadi pengaman, kok aneh. Tapi kan bukan anehnya yang kita hadapin, tapi istilahnya bagaimana cara kita mengaplikasikan ilmu yang sudah kita terima itu ke pekerjaan kita masing-masing seperti itu. Jadi biologi itu bukan sesuatu yang istilahnya kurang lah di mata pekerjaan. Nah, kalau saya hubungkan lagi biologi dan kehutanan. Hutan itu kan sudah kita tahu sumber daya yang bersifat dapat dipulihkan. Nah, kalau kita kalau kita lihat dari biologi itu sendiri kan bios dan logos. Jadi istilahnya sesuatu yang ilmu yang istilahnya mempelajari hidup lagi. Jadi istilahnya kita sudah punya pegangan, kita sudah diajarkan tentang ekosistem bagaimana peranannya dan komponen-komponen pendukungnya. Tapi nanti kalau di kehutanan itu memang ada beberapa item terminologi yang bakal kita hadapin berbeda dengan waktu kita kuliah, tapi itu tetap sama artinya. Jadi nanti mungkin ada salah satu contohnya seperti ini. Saya waktu kuliah S1 itu saya hanya kenal ekosistem itu dari terkecil, misalnya populasi dan sebagainya. Jadi nanti di kehutanan itu ada nanti satu istilahnya namanya deme. Jadi dia ada tingkatan tertentu di populasi itu nanti dibagi-bagi gitu. Jadi intinya tetap sama. Jadi pembagian populasi kalau di kita kan populasi secara utuh, secara menyeluruh gitu. Tapi kalau di kehutanan itu nanti ada populasi yang istilahnya sifatnya dia hanya di situ dan dia beberapa jenis saja. Jadi dia sudah terklasifikasi dengan utuh gitu. Kalau kita biologi kan populasi ini secara utuh, secara global saja. Jadi nanti tetap kita hadapin. Jadi nggak usah terlalu bingung dengan terminologi yang bakal teman hadapin. Nah, kembali lagi kalau misalnya kan di hutan itu kan sudah pasti ada flora faunanya dan peran biologi itu sangat penting juga di dalam konservasi untuk menjaga kelestarian dan sumber daya alam hayati yang ada di bumi ini. Jadi kita istilahnya kalau di jabatan saya itu kan pengendali ekosistem hutan. Itu singkatan kerennya itu avatar. Jadi kita itu selalu bisa mengendalikan air, udara dan pokoknya tanah, air, udara itu kita kendalikan. Pada intinya sampai manusianya pun kita kendalikan. Jadi nanti teman-teman itu bakal hadapin kalau misalnya kerja di kehutanan, ambil namanya pengendali ekosistem hutan itu nggak hanya tanamannya dikendalikan, nggak hanya satwa dikendalikan, tapi juga manusianya juga kita kendalikan gitu loh. Jadi istilahnya kita itu bisa kita katakan itu jabatan elit gitu loh. Jadi wakil Tuhan di muka bumi. Tapi seperti itulah yang kalau kami hadapin di pengendali ekosistem hutan itu. Nah, kalau ini apa sih PH ahli itu sebenarnya? Nah, ini nanti kalau teman-teman biologi daftar di Kementerian Kehutanan, ngambilnya PH, itu kita langsung masuk ke fungsional namanya PH ahli. Jadi itu dia, jadi kita itu punya beberapa fungsional. Kalau yang di bawah Kementerian Kehutanan itu yang aslinya itu ada. Sekarang kan kita udah gabung sama lingkungan hidup. Nah, itu nanti ada teman-teman AMDAL namanya, teman-teman pemeriksa lingkungan hidup. Nah, di kita yang sebelumnya itu untuk Kementerian Kehutanan sebelumnya itu hanya ada penyuluh sama polhut. Nah, kalau yang ahli ini dia lebih ke itu istilahnya pencari data gitu. Nah, kalau penyuluh tadi itu dia lebih ke pendekatan masyarakat, penyuluhan dan sebagainya. Nah, kalau yang tadi untuk polhut itu lebih ke pengamanan kawasan secara preventif. Bukan dalam artian polhut ini macam polantas gitu. Jadi enggak. Jadi dia lebihnya tukang jaga kayu ini hutan lah seperti itu. Jadi kasarannya seperti itu. Makanya si Hasan ketawa-ketawa itu. Jadi dia sudah paham apa yang dia kerjakan. Nah, seperti itu. Dan kita tahu juga bahwa hutan adalah suatu ekosistem. Jadi ekosistem di dalam itu banyak, isinya apa aja yang pasti ada pohon, yang pasti hutan itu ada pohon. Kalau namanya hutan nggak ada pohon, itu bukan hutan namanya, itu kota namanya. Nah, di kota pun nanti ada namanya hutan kota. Itu kayak untuk istilahnya
ada beberapa kota itu dia sudah nggak punya lagi nih lahan hutan. Nah, biasanya mereka melakukan penghijauan hutan itu biasanya luasnya itu kurang lebih 2 hektar. Nah, jadi nanti itu untuk mengembalikan fungsi dari hutan itu sendiri, mungkin untuk memberikan kesegaran di sekitarnya, seperti itu contoh ininya. Nah, kalau di kita di Kementerian Kehutanan itu ada namanya Undang-Undang Nomor 5/90 KSDAE ini. Nah, di situ tercatup ada 3 hal yang menjadi tugas pokoknya kita. Pertama, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Jadi dari unsur-unsur kerjanya kita tadi itu, misalnya kayak perlindungan ini tadi lebih ke Pak Hasan tadi yang dia Polhut, itu pengawetan keanekaragaman jenis ini lebihnya ke AMDAL dan sebagainya. Pemanfaatan secara lestari ini biasanya itu lebih ke sosialisasi yang sekarang kalau misalnya teman-teman dengar itu pernah perhutanan sosial. Jadi di sini dia lebih ke pemanfaatan, kan hutan itu nggak secara utuhnya hutan itu secara real memang harus kita jaga, tapi ada juga nanti namanya pemanfaatan secara lestari. Tapi pemanfaatan itu sendiri yang memang harus melewati suatu seberapa besar optimum untuk pemanfaatannya sendiri gitu. Jadi istilahnya pemanfaatan itu kan dalam artian kita memanfaatkan secara sembrono gitu. Jadi tetap ada kita patuhi untuk ininya, untuk pelaksananya. Nah, ini kalau secara ini lapangan pekerjaan ini, kalau untuk kita biologi itu cukup banyak. Buktinya aja di sini secara Taman Nasional saya dan Hasan itu kan kerjanya di Taman Nasional Wasur. Di Indonesia itu sudah ada sekitar 54 taman nasional. Dan bisa teman bayangin seberapa banyak lapangan pekerjaan khusus bagi yang mau mendaftar jadi PNS ini. Jadi dia bisa lah ini mau mengabdi dimanapun, seluruh Indonesia bisa. Jadi dia mau dari Sabang sampai Merauke pun silakan. Jadi Taman Nasional kita itu dari ujung timur sampai ujung barat pun ada. Jadi kita tinggal kita pilih. Kita mau mendaftar di mana dan mau bekerja di mana. Itu kalau di Taman Nasional itu kita itu NKRI mini lah. Jadi di kantor pun sendiri itu kita masing-masing dari kepulauan itu ada gitu. Dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, Sulawesi ada, Jawa ada, Papua ada. Jadi kita komplit di satu kantor itu. Jadi itu kayak macam perwakilan lah. Jadi untuk teman-teman biologi, lapangan pekerjaan itu cukup luas. Baik itu di swasta ataupun di kalau mau bergabung di kepemerintahan gitu. Jadi nggak usah terlalu risau dengan pekerjaannya. Yang penting sekarang bagi teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang masih S1, ya kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Misal contohnya selesaikan skripsi, ya itu jangan terlalu terlena dengan kenyamanan kita kuliah, karena saya mungkin memang pernah alamin. Jadi saya termasuk kuliah yang lulus lama. Syukurnya setelah lulus saya langsung kerja, itu aja sih sebenarnya. Tapi yang saya alamin itu bukan karena saya menikmatin sih sebenarnya. Dan saya yakin mungkin teman-teman di sini yang ikut webinar ini, mungkin ada yang ikut organisasi dan sebagainya, itu dia terlalu nyaman sama organisasinya, akhirnya melupakan kuliahnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti bagi teman-teman yang fresh graduate, itu untuk kuliah itu dia untuk kerja itu lebih gampang kalau misalnya ini, atau juga mau kuliah lagi untuk biologi itu lebih banyak. Dan mungkin saya sudah pernah ngalamin, jadi kalau misalnya kita cari beasiswa itu sekarang lebih gampang. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman riset gitu. Waktu misalnya S1 nih, saya pernah magang di mana-mana gitu. Itu bisa dipakai tuh untuk ngelamar beasiswa. Dan sekarang nyari beasiswa itu cukup gampang, tinggal kita searching di internet, sudah selesai, dapat tik, itu dapat. Jadi kita nggak seperti zaman dulu yang harus kirim surat dan sebagainya. Jadi intinya hidup anak-anak biologi sekarang ini sudah cukup termanjakan seperti itu untuk yang kecuali yang sekarang yang zaman Covid ya. Jadi kita kebanyakan istilahnya dulu libur kita nanti, sekarang belajar kita mencari, ya seperti itu. Untuk ini sendiri, jadi kita langsung ke kawasan Taman Sentul sendiri. Ini lebih ke pembelajaran saja. Kalau misalnya kan apa yang saya tampilkan di sini itu suatu proses, misalnya untuk Taman Nasional itu sendiri bukan seperti hal yang gampang kita atur gitu. Jadi Taman Nasional itu juga dia cukup kompleks lah permasalahan yang kita hadapin.
Jadi makanya tadi aku bilang di Taman Nasional itu kita selain menjaga flora fauna, kita juga menjaga manusianya. Baik yang dia bersifatnya menjaga ataupun yang bersifat merusak gitu. Jadi kita melakukan dua hal ini tapi dalam satu rangkaian pekerjaan gitu. Jadi runutnya seperti itu. Nah, mungkin ini yang nanti kalau teman-teman yang bekerja di konservasi yang biologi bakal banyak berinteraksi dengan flora fauna. Jadi kalau teman-teman punya passion untuk istilahnya fotografi dan sebagainya, bagi anak-anak biologi itu banyak. Dan bahkan sekarang kalau nggak salah di daerah Sulawesi itu kalau memang pernah dengar namanya Walase Project, kalau teman-teman itu bisa kita untuk mendaftar magang. Jadi teman-teman yang fresh graduate itu kalau misalnya mau menambah ilmu di situ bisa di Walase Project itu. Jadi mereka itu buka setiap tahun dan mereka melakukan suatu project itu jangka biasanya itu bisa sampai 6 bulan atau enggak 1 tahun. Dan di situ lebihnya nanti itu kita kayak dikasih ada honornya, tapi enggak terlalu ini. Yang besar itu sebenarnya ilmu sama surat referensinya itu, karena itu nanti bisa teman-teman yang fresh graduate ini pakai untuk pengajuan beasiswa. Dan karena juga teman-teman saya yang satu alumni beasiswa sama saya itu alumni dari Walase Project. Jadi untuk yang progres teman-teman yang fresh graduate ini, ataupun adik-adik yang baru S1 dan mau topik penelitian itu nanti bisa di Walase Project itu, istilahnya lebih gampang untuk ikut serta gitu. Jadi nggak usah ini. Nah kalau mau istilahnya jadi freelance ya silakan, tapi lebih banyak untuk ke projectnya sih. Nah ini gambaran ini sebenarnya ada yang kalau mungkin teman-teman pernah dengar satwa endemik, satwa introduksi, ini semua bisa kita lihat nanti di pekerjaan kita. Jadi mungkin dulu kita istilahnya pernah hanya melihat dari gambaran, nanti kita akan bertemu di lapangan seperti apa gitu. Jadi kalau nanti teman-teman yang fobia ular, ya mungkin nanti bisa-bisa di lapangan dia jadi ahli ular gitu. Jadi kadang-kadang pekerjaan apa yang dulu kita takutkan waktu kita kuliah itu di pekerjaan itu pasti terjadi, kita laksanakan gitu. Pasti akan kita lakukan seperti itu. Nah mungkin yang untuk selanjutnya mungkin ini salah satu flora yang mungkin akan teman-teman kalau misalnya kalau ke lapangan dan sebagainya. Jadi flora fauna di Indonesia itu cukup beragam, cukup banyak. Di Papua itu sendiri seperti yang saya tampilkan ini ada beberapa yang istilahnya bisa kita manfaatkan, bisa jadi tanaman hias dan sebagainya, memiliki nilai jual yang tinggi. Dan yang agak unik yang di bawah ini mungkin teman-teman nggak hanya sarang semut, mungkin teman-teman kira sarang semut ya semut punya sarang gitu ya, tapi enggak. Nah kalau di sini dia simbiosis sih sebenarnya. Jadi ini dia lebih banyak ke untuk sekarang kalau misalnya teman-teman pendengar untuk penggunaan sarang semut sebagai obat, jadi lebih banyak lah untuk ininya peluang penelitian dan sebagainya. Jadi ini hanya gambaran secara flora yang bakal teman-teman bisa dapatkan di lapangan. Nah pekerjaannya kami apa sih kalau di ini? Nah ini kurang lebih ini sebenarnya kalau kita di Taman Nasional itu kebanyakan mungkin pekerjaannya kita itu lebih ke piknik sih sebenarnya. Mungkin Hasan sudah mengerti kata piknik itu. Jadi mungkin itu kita bakal bisa berkunjung ke tempat-tempat atau wilayah yang jarang orang kunjungi. Mungkin salah satu ke hutan atau ke padang savana. Mungkin ini peluang sebuah penelitian lah kalau misalnya untuk adik-adik yang bakal mau penelitian ataupun nanti mau menjadi sebuah inisiator juga bisa, misalnya inisiator untuk memberikan penyelamatan satwa atau bagaimana seperti itu. Nah ini gambaran-gambaran di lapangan sih yang mungkin nanti teman-teman dari alumni ataupun teman-teman dari S1 yang sedang belajar maka akan hadapi. Jadi kita tetap waktu bekerja juga kita tetap membawa istilahnya talisit-talisit yang kita isi untuk pengamatan. Jadi kurang lebih sama, cuma nanti skop pekerjaannya kita itu mungkin pada saat waktu kita S1 itu skop pekerjaannya hanya hitungannya hektar dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah kita kerja itu dia skopnya sudah cukup luas. Bisa jadi itu satu kawasan yang secara luas nanti kita hanya ngambil sampling spot yang
sudah terpilih seperti itu. Jadi nanti memang kita memiliki kerangka pemikiran yang cukup luas kalau di biologi itu sendiri. Nah, aplikasi biologi yang biasa kita pakai, mungkin kalau untuk pengamatan yang teman-teman S1 mungkin sudah ada yang pasti ya tentang transek ataupun penghitungan konsentrasi count titik, dan kalau misalnya pernah dengar kamera trap juga bisa. Jadi ini sebenarnya pengamatan secara konvensional sih yang sudah lazim dilaksanakan di lapangan. Jadi yang sekarang ini yang agak lebih maju sebenarnya sudah ada program modeling yang bisa kita pakai. Jadi dengan memakai satu titik kehadiran, contohnya misal gini, teman-teman ke lapangan, teman-teman ambil data, dia mungkin bentuknya titik. Jadi perjumpaan satwa itu mungkin hanya 1-2 titik di daerah kawasan tertentu yang sudah kita tuju. Jadi dari titik yang kita temukan tadi, kemudian kita lakukan interpolasi dengan pendekatan, contoh salah satu misalnya sungai, kalau misalnya satwa sering minum, atau pohon pakan untuk misalnya kayak kasuari dan sebagainya, atau dusun masyarakat atau bekas kebun yang biasa dipakai untuk kebun ini biasanya konflik, lebih hubungannya ke konflik. Jadi nanti kita meramu itu hanya menjadi suatu lebih ke kebijakan yang bisa keluar gitu. Jadi misalkan gini, dengan ada namanya kan dia di Max-N ini kita bisa memprediksi bagaimana sih perkembangan satwa liar ini ke depannya seperti apa gitu. Jadi dia lebih untuk memprediksi ke depan gitu. Jadi kita nggak perlu lagi misalnya ke lapangan utuh, kita ambil secara utuh gitu. Tapi sekarang kita hanya bisa lakukan parsial, tapi nanti kita lakukan ground check di lapangan lebih untuk memvalidasi itu sendiri. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini nanti mungkin bagi teman-teman yang mungkin S1 mungkin bisa dipakai, atau bagi teman-teman yang mau lanjut studi yang untuk fresh graduate itu mungkin bisa dia pakai juga untuk penambahan pengalaman dan pengetahuan seperti itu. Maaf Kak Aprianto, mengingatkan tinggal 5 menit waktunya. Ya. Ini sudah mau terakhir ini, Mbak. Jadi oke. Ya sebenarnya kenapa kita mau susah-susah menyelamatkan alam dan sekitarnya, mungkin ada satu sih sebenarnya nih. Ini sebenarnya bukan kata saya sih. Kata Pak Profesor Edward O. Wilson ini dia menyatakan begini. Alam itu butuh kita butuh alam untuk survive. Tapi alam itu sama sekali nggak membutuhkan kita. Jadi dia tanpa kita pun bisa berkembang. Nah, kita tanpa alam itu pasti punah. Jadi intinya kita di bumi ini hanya hadir sebagai istilahnya pendatang. Tapi alam itu dia akan selalu eksis dengan ada atau tidaknya kita, seperti itu ya. Kenapa kita harus tagline-nya save the biodiversity. Jadi seperti itulah untuk ininya. Nah, mungkin terima kasih untuk sudah mendengarkan saya berkoar-koar panjang lebar. Mungkin nanti kalau teman-teman untuk mau tanya tentang konservasi atau lebih lanjut, silakan. Jadi kita lebihnya ke diskusi saja. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu hanya sebagai istilahnya pemicu untuk teman-teman bertanya saja sih. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar konteks itu juga, saya malah lebih tertarik karena biasanya anak teman-teman mahasiswa ini punya pola pikir yang berbeda dengan yang kita sudah bekerja. Dan nanti akan saya ungkapkan maksudnya yang itu. Jadi pemikiran kita kuliah dan waktu kita bekerja itu agak berbeda 180 derajat. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih banyak Kak Aprianto. Menarik sekali kalau sebagai anak biologi saya dengar pemaparannya tadi itu saya ingat mata kuliah Ektum. Anak UNM pasti tahu ekologi tumbuhan ya. Waktu itu diajar sama Pak Wiharto. Baik, untuk teman-teman peserta silahkan kalau ada pertanyaan dituliskan di kolom chatnya, nanti panitia akan mengumpulkan dan kita bahas setelah semua pemateri sudah selesai. Baiklah, sekarang kita akan pindah ke pemateri kedua. Tolong saya mau cek Kak Ardiansyah apakah sudah bergabung? Tadi saya lihat ada panitia, tolong dicek
ada Kak, atas nama PT Biota Laut Ganggang. Oh, oke, baik. Sudah ada Kak Ardiansyah di sini bersama kita. Sebelum mempersilakan Kak Ardiansyah, saya mau membacakan dulu CV singkatnya. Jadi sekarang ini aktivitasnya Kak Ardiansyah sebagai HR Manager PT Biota Laut Ganggang atau PT BLG. Beliau ini ahli manajerial ya HR, terus sebelumnya juga pernah menjadi legal supervisor, pernah jadi legal manager juga di perusahaan-perusahaan. Kak Ardiansyah merupakan alumni Universitas Veteran dan sekarang sedang proses penyelesaian tesis di Poltek Pialan Makassar. Oke, baik, kita langsung saja persilahkan ke Kak Ardiansyah untuk memulai. Silahkan Kak. Ya, cek kedengaran ya. Oke, kedengaran. Jelas ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk peserta webinar ya yang diadakan oleh pengurus IKA Probio UNM periode 2021 dan sampai 2025. Jelas ya. Yang pertama tentunya puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izinnya sehingga melalui media Zoom kita dapat membangun silaturahmi ya, bertatap muka secara tidak langsung dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik kita di pengurus IKA Probio UNM ya untuk periode 2021 dan 2025. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya baik kepada pengurus maupun kepada panitia pelaksana memberikan kesempatan kepada kami, kepada saya ya untuk menyampaikan saya lebih santai mungkin menyebutnya sepatah dua kata atau motivasi kepada adik-adik yang masih sedang menjalani proses perkuliahan dan maupun alumni yang kemudian berpartisipasi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati, sengaja saya tidak menyiapkan slide ya, tidak menyiapkan bahan materi karena pada kesempatan ini saya pikir saya pengen menyampaikan materinya dengan suasana yang santai. Saya pikir adik-adik sekalian yang masih dalam proses perkuliahan pada saat ini itu sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak mengenyam pendidikan formal mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Kemudian pada saat ini pada jenjang pendidikan strata 1 ataupun tingkat lanjut dengan metode-metode dan metodologi yang formal di kampus-kampus ya. Nah, baik adik-adik sekalian, Bapak Ibu peserta yang sama saya hormati, saya pikir menarik ya. Saya sempat mengikuti beberapa menit materi yang disampaikan oleh pembicara pertama oleh Saudara Aprianto. Salam hormat dan salam kenal ya. Media Zoom ini mempertemukan kita dalam rangka membangun silaturahmi. Nah, saya mengikuti materi yang disampaikan, saya pikir sangat menarik dan menjadi sebuah wawasan baru bagi kita semua, bagi adik-adik mahasiswa, bagi peserta webinar maupun bagi alumni ya yang ikut pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya hanya pengen menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan judul ya, judul ataupun kemudian tema besar yang disampaikan oleh panitia terkait dengan peluang dan tantangan alumni. Peluang dan tantangan alumni. Kalau kemudian dipersempit ya alumni biologi baik di kampus UNM maupun di kampus-kampus yang lain yang kemudian diharapkan ke depan bisa menjadi aset bangsa dan negara.
Oke, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang sama saya hormati, kalau kita bicara soal peluang dan tantangan, peluang itu juga sebenarnya ada dua ya. Ada dua peluang itu, apakah kemudian kita mau mengisi atau memanfaatkan peluang yang ada, ataukah kemudian kita yang mau menciptakan peluang. Ya. Nah ini satu tema besar sebagai bagian dari tema turunan yang disampaikan oleh panitia. Ya. Jadi kita harus berpikir, saya pikir adik-adik mahasiswa yang saat ini masih menjalani proses perkuliahan juga harus berpikir, apakah kemudian ke depannya itu kemudian mau memanfaatkan atau mengisi peluang, ataukah kemudian mau berpikir untuk menciptakan peluang. Kalau kemudian kita berpikir untuk mengisi dan memanfaatkan peluang, ini juga harus lebih dijabarkan lagi, lebih dikonkretkan lagi. Peluang itu yang kita maksud adalah yang mana? Apakah kemudian mau mengisi peluang sebagai seorang abdi negara, kayak Pak Ketua mungkin ya, Pak Ketua Prodi UNM, Adinda Hasan, ini kan mengisi peluang sebagai abdi negara. Sebagai bagian dari pejabat elit, pejabat teras di Republik ini, yang mungkin sedang ditugaskan di salah satu sudut atau ujung daripada NKRI ya, di Papua sana mungkin dan sekitarnya ya. Nah itu adalah bagian dari proses bagaimana kita sebagai alumni itu mengisi peluang yang ada. Nah tinggal kemudian kita menentukan pilihan, kita mengisi peluang sebagai abdi negara, ataukah kemudian kita mau mengisi peluang pada sektor-sektor kehidupan yang lain. Saya pikir banyak ya, katakan misalnya di sektor industri, ya tentu alumni-alumni biologi juga sangat dibutuhkan peran dan sumbangsinya. Ya. Ataukah kemudian kita mau mengambil sebuah langkah atau pilihan untuk menciptakan peluang. Nah, disitulah kemudian saya pikir bagian dari kehebatan alumni biologi karena kedua pilihan ini bisa dipilih ya. Kedua pilihan ini bisa dipilih, bisa mengisi atau memanfaatkan peluang yang ada dan juga sekaligus bisa menciptakan peluang. Dengan cara apa menciptakan peluang itu? Saya pikir ya alumni biologi kemudian itu bicara soal fauna dan flora ya, bicara soal tumbuh-tumbuhan, bicara soal hutan dan seterusnya, di mana tumbuhan-tumbuhan yang kemudian menjadi bagian dari kekayaan alam bangsa kita itu kemudian bisa dimanfaatkan, bisa diolah untuk kebermanfaatan umat manusia. Nah ini adalah bagian dari peluang alumni biologi. Ya. Saya mencatat dari referensi yang ada bahwa alumni biologi itu kemudian bisa menciptakan peluang dengan proses industrialisasi atau memanfaatkan budidaya. Nah, ini kemudian yang harus. Jadi saya waktu masih kuliah dulu saya beringat betul sekitar 7 tahun saya menjadi motivator bagi anak-anak SMA. Sebelum menentukan pilihannya mengambil jurusan apa, saya kemudian meminta kepada mereka untuk menentukan bahwa pilihan jurusan yang kemudian dipilih pada saat pendaftaran di kampus-kampus itu diorientasikan kemana. Jadi harus jelas ya, kenapa memilih jurusan biologi, orientasinya mau kemana ya. Mau mengisi peluang seperti apa. Apakah kemudian menjadi sebagai seorang akademisi, atau menjadi seorang yang berprofesi di dunia-dunia abdi negara, atau mau berprofesi sebagai tenaga profesional di industri-industri, ini harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena kemudian ini menjadi dasar bagi kita untuk menentukan dan mempersiapkan kompetensi apa yang harus kita miliki. Ya. Nah, adik-adik sekalian, mahasiswa yang bergabung dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini, saya pengen mempersempit berkaitan dengan pembahasan peluang dan tantangan alumni biologi dalam dunia industri. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian ketika alumni biologi di kampus-kampus itu selesai, semuanya harus menjadi abdi negara? Ataukah ada potensi dan peluang-peluang lain yang kemudian bisa dimanfaatkan di dunia-dunia atau sektor-sektor kehidupan yang lain? Ya. Nah,
kebetulan saya sejak menyelesaikan pendidikan Diploma 3 di Politeknik Negeri Ujung Pandang, ya, saya kemudian sama sekali sampai saat ini belum tertarik untuk menjadi bagian daripada abdi negara. Pilihan saya dengan pilihan Dinda Ketua Hasan memang berbeda ya. Beliau lebih memilih menjadi bagian dari abdi negara. Kalau saya sejak menyelesaikan pendidikan di Diploma 3 sampai saat ini sama sekali belum tertarik menjadi bagian daripada abdi negara. Nah, sehingga itu kemudian saya memilih untuk berada di dunia yang lain. Yang lain itu adalah dunia industri. Ya. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi adik-adik mahasiswa yang kemudian masih menjalani perkuliahan pada saat ini, yang tentunya pada saatnya nanti juga akan menjadi alumni. Ya. Nah, karena pada saat akan menjadi alumni, oleh karena itu, mulai saat ini harus mempersiapkan diri. Mulai saat ini harus memikirkan mau ke mana setelah kemudian meninggalkan kampus. Ketika kemudian sudah menemukan jawabannya, lalu kemudian tahap selanjutnya adalah apa yang harus dipersiapkan agar supaya pada saat meninggalkan kampus itu kemudian kita tidak menjadi, kalau bahasanya Dinda Ketua Hasan adalah tidak menjadi bagian daripada beban negara. Tetapi bisa menjadi bagian daripada solusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Ya. Tidak menjadi bagian daripada beban yang harus dipikirkan oleh segenap abdi negara kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya sama saya hormati, saya pengen melanjutkan bahwa berkaitan dengan alumni biologi ini, ketika berbicara dalam konteks industri, maka hampir semua industri, termasuk apalagi di dalamnya adalah industri pangan, itu pasti menjadikan alumni biologi sebagai pilihan yang tepat dan nomor satu dalam proses rekrutmen tenaga kerjanya. Kenapa? Karena jantung perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan itu adalah jantungnya adalah di bagian laboratorium. Ketika kita bicara soal industri pangan, maka jantungnya adalah di bagian laboratorium, itu berkaitan dengan quality control, ya, berkaitan dengan kalau bahasa di internal perusahaan kami bicara soal IPQC dan QA, quality control, baik bahan baku maupun bahan hasil produksi. Siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa melakukan tugas dan fungsi itu? Yang bisa melakukannya adalah paling tidak yang pertama adalah alumni biologi. Yang kedua adalah alumni kimia. Dan termasuk di dalamnya adalah teknologi pangan. Alumni ini dalam industri pangan itu adalah alumni yang kemudian menjadi bagian dari pilihan yang tepat. Pilihan yang utama dalam proses penerimaan tenaga kerja. Pertanyaannya kemudian, alumni yang mana? Yang memiliki kompetensi apa yang kemudian yang dibutuhkan. Ini yang harus kemudian adik-adik yang masih dalam tahap perkuliahan pada saat ini harus mencermati betul-betul apabila punya niat atau punya cita-cita, baik kemudian cita-cita mendirikan industri mungkin ya, membuat industri pangan ataupun menjadi bagian daripada tenaga kerja di industri pangan yang harus diperhatikan ini. Ya. Kompetensinya ya, karena saya sudah 6 tahun ya, sudah 6 tahun pengalaman saya di bidang human capital ya, di bidang human resource yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Saya melihat bahwa ada hal yang aneh di Republik kita ya, ada hal yang aneh ketika berbicara soal sumber daya manusia, ketika bicara soal alumni ya. Apa itu? Yang saya mau katakan adalah bahwa, katakan misalnya ya, kenapa kemudian adik-adik kita yang lulusan SMART, misalnya sekolah menengah analisis kimia, ya, itu lebih kompeten dibanding dengan lulusan-lulusan, mohon maaf ya, tanda petik ya, lulusan-lulusan S1 kimia. Untung saja tidak ada jurusan katakan misalnya sekolah khusus yang bicara soal biologi. Bisa jadi
kompetensi dan sumber daya manusianya itu juga kemudian lebih kompeten untuk yang dibutuhkan oleh dunia industri ketimbang dengan alumni-alumni S1 biologi di kampus-kampus. Ya, ini jadi persoalan. Ya, ini jadi persoalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang sama saya hormati, kenapa kemudian pertanyaannya adalah kenapa kemudian alumni biologi itu dibutuhkan di dunia industri? Kenapa dibutuhkan? Jawabannya adalah karena serangkaian audit, ya, serangkaian audit dan sertifikasi yang kemudian diwajibkan untuk dunia industri itu bisa dilakukan oleh alumni biologi. Katakan misalnya sertifikasi halal, ya, yang wajib bagi dunia industri. Kemudian sertifikasi manajemen mutu yang berkaitan dengan mutu pangan, ya, ini juga wajib, ya. Kemudian beberapa sertifikasi yang kadang diwajibkan oleh customer ini juga kemudian bisa dilakukan oleh alumni biologi. Nah, tetapi persoalannya adalah alumni biologi yang kita butuhkan di dunia industri itu spesifikasinya seperti apa? Ya, spesifikasinya seperti apa? Jadi adik-adik sekalian, mahasiswa yang sama saya hormati dan peserta webinar yang bergabung pada pagi hari ini, saya pengen menitipkan pesannya kepada adik-adik yang masih kuliah pada saat ini. Pesan yang pertama adalah janganlah sekedar hanya kuliah secara formalistik, ya. Dari kos atau dari tempat tinggal menuju ke kampus, kemudian kampus pulang ke rumah atau ke tempat tinggal, ya, tanpa sesuatu yang memang bisa diandalkan untuk hari esok, ya. Jadi di dunia industri itu yang kita butuhkan adalah alumni-alumni yang tidak hanya mengetahui. Ya. Kalau hanya sedang mengetahui, maka kompetensinya adalah bicara soal kompetensi hanya pada wilayah konsep dan gagasan. Jadi bisa saja alumni kita itu banyak mengetahui, tetapi tidak bisa melakukan. Ini kelemahan kita. Salah satu kelemahan alumni itu adalah banyak mengetahui, tetapi tidak bisa melakukan. Sementara alumni biologi itu dituntut kemudian bukan hanya sekedar mengetahui saja dalam konsep, ide, gagasan, dan sesuatu yang bersifat teoritis, tetapi lebih dari itu adalah bisa melakukan secara konkret. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah apapun yang kemudian bisa kita lakukan, itu diharapkan kemudian bisa diakui oleh negara melalui lembaga sertifikasi. Sehingga alumni biologi ketika memiliki satu kompetensi dasar, misalnya, itu kemudian upayakan setelah menjadi alumni, kompetensi yang kemudian dikuasai itu harus disertifikasikan. Ya. Karena bagaimanapun juga, secerdas apapun kita, ya, sebanyak apapun bidang keilmuan kita, maka ketika bicara formalistik di dunia industri, itu kemudian yang dipertanyakan adalah apakah kemudian kompetensi yang kita miliki itu memiliki sertifikasi. Apalagi saat ini, ya, saat ini hampir semua bidang-bidang kompetensi itu diwajibkan memiliki sertifikasi yang diterbitkan baik oleh LSP maupun oleh BNSP. Ya. Termasuk kemudian alumni biologi. Jadi yang pertama adalah yang diharapkan adalah bukan yang hanya sekedar mengetahui, tetapi bisa melakukan. Yang kedua adalah ketika sudah mampu melakukan, untuk kemudian dikategorikan sebagai ahli, maka kompetensi yang kita pahami itu, kompetensi yang kita kuasai itu harus kemudian diupayakan tersertifikasi oleh badan sertifikasi yang diakui oleh negara, baik itu LSP maupun BNSP, ya. Nah, baru kemudian kita bicara soal attitude, ya, baru kemudian kita bicara soal sikap kerja, perilaku. Ya, ini juga penting karena sikap kerja dan perilaku itu adalah sesuatu yang kemudian sangat urgent dalam membangun sebuah dunia dan kawasan industri. Ya. Jadi apa yang banyak merusak di Republik kita? Yang banyak merusak adalah orang cerdas, kecerdasannya kemudian tersertifikasi diakui oleh negara, akan tetapi
budaya kerjanya atau sikap kerjanya kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ketika kemudian kita sudah bisa menjaga budaya kerja, sikap kerja yang bagus, ini adalah sosok-sosok alumni yang kemudian diidam-idamkan oleh dunia industri. Ya, yang terakhir baru kita bicara soal penampilan, ya. Bicara soal penampilan itu terakhir, ya. Bicara soal kecerahan atau tingkat kegelapan wajah, bicara soal tinggi atau pendek, bicara soal gemuk atau langsing, itu urutan yang kesekian. Jadi kenapa kemudian Dinda Hasan ini bisa menjadi bagian daripada abdi negara, sekalipun katakan misalnya secara penampilan ya di bawah standar lah misalnya ya, karena dia memiliki kompetensi yang memang bisa diandalkan, kemudian diakui oleh negara sehingga ya diterima menjadi bagian dari abdi negara. Hal-hal yang seperti ini juga berlaku di dunia industri ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang sama saya hormati, saya 1 bulan terakhir ini kebetulan kami ada pembangunan pabrik tahap 2, ya, itu kemudian membuka rekrutmen bagi alumni-alumni biologi, alumni-alumni teknik kimia, dan alumni teknologi pangan, ya. Nah, ini kita lagi mengadakan rekrutmen, cuman satu kelemahan yang saya temukan di lapangan adalah kebanyakan alumni itu kelemahannya 2. Yang pertama adalah hebat pada saat interview, hebat pada saat kemudian kita menanyakan soal konsep, ide, dan gagasan, tetapi kemudian menjadi dingin dan mati rasa ketika dikasih masuk di lab. Itu kelemahan, dan ini harus menjadi catatan penting bagi adik-adik saya yang masih dalam proses perkuliahan saat ini. Ya, ketika punya cita-cita ke dunia industri, maka sebisa mungkin upayakan praktikum itu adalah menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan di kampus. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kalau sudah punya kompetensi, ya ikutlah sertifikasi gitu ya, agar supaya punya nilai jual. Ya. Jangan juga kemudian merasa punya kompetensi, merasa karena bagaimanapun juga di Republik ini ya, hebat-hebatnya Aristoteles dan Plato itu tidak bisa menjadi PNS. Kenapa? Tidak punya ijazah. Ya. Siapa bilang Aristoteles, Plato, Ibnu Sina, siapa bilang itu kemudian bukan orang cerdas? Itu adalah orang cerdas yang punya peninggalan sampai saat ini dimanfaatkan bidang keilmuannya, diakui oleh bukan hanya oleh negara tapi dunia. Tetapi andai kata hari ini dia masih hidup, maka saya pastikan 1000% tidak bisa menjadi abdi negara, tidak bisa mendaftar CPNS. Kenapa? Tidak punya ijazah. Ya. Sama dengan alumni-alumni biologi, ketika mau dimasukkan dalam spesifikasi dan kategori yang memiliki kompetensi dalam kategori ahli, maka upayakan kompetensinya tersertifikasi. Karena pada saat kami membuka misalnya rekrutmen, maka hal kedua yang saya perhatikan setelah melihat IPK adalah apakah punya sertifikasi atau tidak. Ya. Jadi yang pertama kita periksa IPK-nya berapa ya. Jangan juga IPK-nya di bawah 2,75 kan kelewatan banget gitu kan. Kemudian ya upayakanlah punya 1 sertifikat bidang kompetensi gitu ya. Kalau tidak bisa BNSP, LSP gitu kan. Kalau tidak bisa ya kampus lah yang membuat kegiatan kegiatan semacam seminar atau kemudian menerbitkan sertifikasi kompetensi, ya bolehlah itu menjadi bagian daripada pertimbangan manajemen ya. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah sekali lagi saya betul-betul pengen menitipkan pesan ini. Saya pengen adik-adik saya yang masih kuliah saat ini agar supaya pada saat menjadi alumni dan punya cita-cita masuk ke dunia industri tidak perlu dan gagasan. Cukup mengetahui 1 bidang kompetensi, tetapi bisa mengatakannya,
bisa menyampaikannya dalam konsep, tetapi juga bisa melakukannya dalam tindakan. Itu jauh lebih penting ketimbang memahami banyak betul gagasan, mengetahui banyak ide, mengetahui banyak konsep dan teori, tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali. Ya, itu adalah bagian dari kelemahan yang tidak bisa ditoleransi dalam dunia industri. Ya, saya pikir adik-adik sekalian dan peserta webinar ini adalah pengantar dari saya yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kemudian berdiskusi dan berdialektika lebih jauh nantinya. Apa yang saya sampaikan sangat terbatas, tetapi saya pikir ini adalah sesuatu yang konkret yang terjadi di dunia industri. Selama 7 tahun saya menjadi human capital, ya. Inilah yang problematika yang kita hadapi. Kalau adik-adik mencermati, bisa menangkap dengan baik, lalu kemudian bisa mempersiapkan dari sekarang, saya yakin dan percaya adik-adik ketika menjadi alumni adalah alumni yang kemudian diperbutkan di dunia industri. Oke, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa pemaparannya Kak Ardiansyah. Jadi yang saya catat di sini untuk adik-adik, kalau pas praktikum yang utamanya yang masih kuliah jangan harus serius, karena nanti di dunia kerja biarpun kita tahu teorinya tapi kalau praktikumnya tidak bisa, itu juga merupakan satu kelemahan. Oke, baiklah, selanjutnya pemateri yang ketiga sudah ada di sini. Seperti yang tadi, saya akan membacakan biodata singkatnya. Jadi pemateri kita yang terakhir ini, Kak Irwanta Sihombing, SP, merupakan CKP di PT Perkebunan Nusantara 3, Persero, area Medan. Saya melihat keahlian beliau ini sebagai konsultan dalam bidang pertanian, terus pernah juga menjadi asisten peneliti di lapangan tentang penanaman kelapa sawit, pernah juga menjadi asisten lab tentang evaluasi lahan, dan juga merupakan business owner. Oke, Kak Irwanta ini alumni Universitas Pajajaran, sarjana pertanian, ilmu tanah. Ya, silahkan Kak Irwanta. Sudah bisa mendengar Kak Makfira? Ya, oh ya, jelas. Sudah ya. Ya. Jelas ya. Izin share screen ya. Oke, silahkan. Oke. Oke. Sudah terlihat Kak Makfira? Oke, sudah Oh ya, kelihatan. sudah terlihat ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke lah, perkenalkan singkat ya. Nama saya Irwanta Sihombing. Saya sekarang jadi TKP di PT Perkebunan Nusantara, dan untuk saat ini saya akan mempresentasikan tentang peluang dan tantangan alumni biologi di bidang pertanian. Ya, khususnya kalau saya sendiri karena di bidang perkebunan sawit, jadi ya mungkin saya akan lebih paham mengenai perkebunan sawit seperti itu. Meskipun saya di sarjana pertanian, tapi ya nanti akan saya singgung juga tentang biologi, karena memang kan pertanian dasarnya juga dari biologi, kimia, dan matematika seperti itu. Jadi nanti akan saya singgung sedikit, khususnya kan apalagi ini mahasiswa dan alumni dari biologi sendiri gitu, supaya nanti nggak terlalu melebar seperti itu. Oke. Ini kalau saya bilang ini adalah salah satu orang yang berkecimpung di dunia pertanian. Ini seorang CEO. Kalau teman-teman tahu, ini adalah Pak Mitra Wineka. Dia CEO Tanihook. Dia S1 matematika. Memang bukan S1 biologi, tapi kita lihat dari dasarnya dulu bahwa dia meskipun S1 matematika, tapi dia bisa menjadi CEO yang luar biasa seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah Amanda Susantikol. Dia CEO dan founder Sayur Box.
sebuah perusahaan sayur yang sudah banyak menjual-jual sayur, mengekspor sayur, dan dia S1 manajemen. Nah, kita lihat lagi ada orang ketiga ini, namanya Pak Yohanes Sugitono Nugroho. Dia CEO dan founder Crowdy. Crowdy merupakan startup di bidang pertanian, pembiayaan pertanian. Dia S1 bisnis. Nah, kemudian ini yang sering kita lihat di internet, di Instagram, di YouTube, Bob Sadino. Dia tidak memiliki gelar sarjana, tapi kita bisa lihat ya, dia punya perusahaan di bidang agrikultur atau agribisnis, khususnya sayur. Jadi apa yang mau saya bilang di sini adalah bahwa tidak ada peluang dan tantangan untuk semua orang. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkarya, untuk membuka bisnis, untuk mengerjakan sesuatu di bidang pertanian. Tidak melulu harus orang pertanian atau orang biologi, tapi siapapun punya kesempatan yang sama. Itu yang mau saya bilang, bahwa dari manapun teman-teman berasal, dari jurusan manapun, semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkarir dan bekerja di bidang pertanian, seperti itu. Oke, ini saya dapat dari kompas.com. Kalau misalnya salah, teman-teman bisa koreksi ya. Ini ada beberapa cabang ilmu biologi seperti itu. Ada beberapa yang saya lingkari ini yang berkaitan dengan pertanian. Ada bioteknologi, botani, entomologi, mikrobiologi, biologi molekuler, mikologi, parasitologi. Ini yang berkaitan dengan dunia pertanian seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya di antara ini ada yang teman-teman mau koreksi ya silakan. Tapi ini yang saya tahu seperti itu. Nah, kita masuk ke bioteknologi pertanian ya. Jadi ini sebelah kiri saya ngambil foto dari internet ya, bukan Satgas Covid. Kebetulan memang fotonya mirip-mirip Satgas Covid. Jadi bioteknologi pertanian ini merupakan salah satu cabang biologi, di mana ini dia dikhususkan untuk mempelajari genetika, teknologi, dan mikroba-mikroba yang khususnya nanti dipergunakan, diaplikasikan di dunia pertanian. Nah, kalau untuk kelapa sawit sendiri, bioteknologi pertanian ini dipakai sebagai salah satu program untuk membuat tanaman baru dengan kultur jaringan. Kalau teman-teman biologi mungkin udah hatam sekali lah kultur jaringan itu seperti apa, mungkin udah tahu teorinya seperti apa kultur jaringan. Jadi di bioteknologi pertanian ini ilmu biologi sangat terpakai di pembuatan kultur jaringan. Juga kalau teman-teman pernah tahu ada namanya pupuk mikroba, di mana pupuk tersebut bisa digunakan untuk sebagai salah satu pengganti pupuk-pupuk anorganik, sehingga ketika digunakan dia tuh tidak merusak tanah seperti itu. Jadi memang kekhususan biologi itu sendiri di bidang pertanian itu sangat luas. Contohnya seperti pupuk, pestisida pun ada juga yang kita bilang pestisida organik, juga ada juga kalau di dunia perkebunan sendiri itu tadi seperti yang saya bilang sangat berperan di bidang Kenapa entomologi ini penting di dunia pertanian? Jadi ya kita nggak seperti yang kita tahu lah, karena pertanian itu kan identik sama serangga ya. Serangga kan memakan daun seperti itu. Banyak serangga yang memakan daun, sehingga serangga ini yang merupakan salah satu hama gitu di pertanian seperti itu. Sehingga kenapa entomologi ini penting? Kalau di kelapa sawit sendiri, ilmu entomologi ini penting sebagai salah satu pencegahan serangan hama di perkebunan sawit seperti itu. Jadi dengan kita mempelajari entomologi ini, kita paham, oh ketika kebun sawit kita diserang, bagaimana cara mengendalikan serangga tersebut seperti itu. Sehingga populasi serangga yang menyerang kelapa sawit itu tidak membludak, populasinya tidak tinggi dan menyebabkan kerugian seperti itu. Nah, ini di botani sendiri itu seperti yang teman-teman tahu, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan botani. Tentunya ini kan sangat bersinggungan sekali sama dunia pertanian. Sehingga ketika teman-teman
paham tentang botani tanaman, tentunya teman-teman sudah siap untuk bekerja di dunia pertanian, terutama di perkebunan seperti itu. Kemudian ada mikrobiologi pertanian, ini penting sekali teman-teman, terutama soal tanah ya, karena saya bidang ilmu tanah kebetulan. Mikrobiologi pertanian ini sangat dipelajari di ilmu tanah, karena kita tidak usah menampik bahwa di tanah sendiri banyak sekali mikroba-mikroba yang dipergunakan untuk tanaman agar tanaman tersebut dapat berfotosintesis, dapat menghasilkan makanannya sendiri, dapat berproduksi dengan baik seperti itu. Jadi kita tidak menampik bahwa memang biologi ini sangat erat kaitannya dengan dunia pertanian atau perkebunan seperti itu. Jadi apa yang harus disiapkan seorang mahasiswa atau seorang alumni, apa yang harus disiapkan sebelum terjun ke dunia pekerjaan? Oke. Jadi yang mau saya bilang adalah pertama positive attitude ya teman-teman. Kenapa positive attitude? Karena gini, kalau attitude itu nilainya 1. Ketika kalian pintar, dia nambah 0,1 di belakangnya, jadi 10. Ketika kalian punya pengalaman, nambah nolnya 1 di belakang, jadi 100. Sehingga kalau attitude-nya sudah kurang, itu akan menghilangkan semua nilai yang ada pada diri teman-teman. Sehingga pertama kali yang harus kalian pastikan adalah kalian punya attitude yang baik seperti itu. Oke. Yang kedua network atau jaringan-jaringan pertemanan. Ini kalau kita kuliah dulu, kalau saya kuliah dulu, ini salah satu yang paling penting harus ada gitu. Harus kita cari network ini karena ketika kita lulus nanti kita nggak tahu rezeki kita datang dari mana gitu, entah dari dosen, entah dari teman sesama teman, entah dari alumni kita yang duluan atau kakak kelas kita duluan gitu. Sehingga ketika network ini bertambah, rezeki kita pun bisa bertambah teman-teman. Ketika kita lulus nanti kita biasanya ini kalau misalnya dulu saya ketika lulus banyak tawaran dari alumni-alumni gitu karena memang mereka mengenal kita pun mengenal baik mereka gitu. Jadi ada tawaran-tawaran pekerjaan seperti itu. Sehingga menurut saya network ini merupakan poin kedua yang penting di dunia pekerjaan gitu, khususnya memang mahasiswa. Lalu ini konsisten dan tidak menyerah. Kenapa konsisten dan tidak menyerah? Karena kita ketahui ya teman-teman kalau di kuliahan itu kita kan dikasih ilmu terus mulai masuk skripsi kita diuji di situ. Kita diuji gimana kita ngadapin dosen, kadang revisian banyak. Nah, disitulah kita dituntut untuk konsisten dan tidak menyerah gitu. Kalau kita sudah menyerah ya skripsi kita nggak jalan gitu, nggak bisa lulus kita gitu. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa harus konsisten dan tidak menyerah? Nah, ini skill keempat menurut saya, thinking and writing. Karena gini teman-teman, kenapa harus thinking and writing? Karena berpikir itu punya seninya sendiri gitu. Kalau teman-teman berpikir terus stres, nah itu akan menyebabkan itu tadi nggak jalan semuanya. Nah, lalu dari hasil pemikiran tersebut harus kita tulis juga. Kenapa? Karena ketika teman-teman nggak ditulis hasil pemikiran teman-teman, maka itu tadi ide-ide yang ada di pikiran teman-teman itu ya lenyap begitu aja gitu. Bukan menjadi suatu gagasan atau inovasi. Sehingga thinking and writing ini merupakan salah satu hal yang teman-teman harus kuasai seperti itu. Apalagi di bidang revolusi industri seperti ini gitu. Nah, sekarang masuk ke skill selanjutnya adalah pemetaan. Pemetaan ini bukan berarti teman-teman harus bisa bikin peta, tidak. Maksudnya pemetaan ini adalah teman-teman ketika nanti lulus atau ketika teman-teman nanti udah tingkat akhir, nanti teman-teman bikin petakan apa yang teman-teman mau dan skill apa yang diperlukan. Misalnya teman-teman mau jadi dosen. Oke, dosen berarti S2, harus S2 minimal. Oke, berarti S2 caranya seperti apa? Petakan teman-teman. Itu penting. Kenapa? Karena teman-teman akan lebih terarah. Perkuliahan teman-teman akan lebih terarah. Dan sebagai alumni pun akan lebih terarah. Misalnya teman-teman mau jadi dosen. Berarti oke, S2, berarti S2-nya di mana? Apa beasiswa yang teman-teman mau cari? Misalnya beasiswa apa? LPDP misalnya. Itu teman-teman kejar berarti. Atau bikin opsi kedua selain LPDP apa chevening, mungkin AAS kalau dari Australia atau Max kalau dari Jepang seperti itu. Jadi
pemetaan ini penting teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau kerja di lab apa, LIPI misalnya, ya itu gimana caranya. Nah itu teman-teman harus petakan juga, sehingga nanti ketika teman-teman kuliah, itu teman-teman bisa fokus di mana teman-teman mau. Gitu. Jadi ketika lulus nggak bingung gitu, karena yang saya lihat teman-teman yang sudah lulus itu malah bingung mau jadi apa gitu. Itulah yang saya lihat, mau jadi apa ketika lulus gitu. Jadi tidak mempersiapkan itu gitu. Seperti sertifikasi dan lain-lainnya, apa yang harus dikejar misalnya gitu. Jadi kalian teman-teman petakan saja di kertas. Saya yakin nggak ribet kok di kertas. Nanti teman-teman jadi lebih fokus gitu. Setelah saya lulus dari jurusan ini biologi misalnya, saya mau jadi apa gitu. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang yang terakhir adalah menjadi berbeda. Kenapa menjadi berbeda teman-teman? Kalau teman-teman hanya lulus udah selesai kerja, apa ya, nggak ada pembedanya gitu jadi orang lain sama orang lain. Misalnya teman-teman kuliah saja, yang orang lain kuliah sambil kerja misalnya, kan itu jadi pembeda, sehingga orang lebih melihat nilai value itu kuliah sambil kerja, IPK-nya sama-sama bagus gitu dibanding kuliah aja. Ya orang pasti lebih milih yang kuliah sambil kerja seperti itu, atau dia kuliah tapi prestasinya banyak. Nah tentunya kan orang lain lebih milih ke situ gitu dibanding hanya kuliah saja gitu. Jadi cari value teman-teman yang berbeda dibanding orang lain gitu. Misalnya teman-teman berminat lomba debat, LKTI atau apapun, atau poster atau apapun yang bisa bikin teman-teman berbeda, nggak apa-apa, kejar saja gitu. Karena memang kalau saya sebagai sudah lama lulus gitu ya, 2 tahun lalu, saya menyadari bahwa IPK itu nggak penting gitu. Karena IPK saya pun nggak kumlot gitu. Karena IPK saya nggak kumlot, tapi ya itu tadi, saya kejar di bidang yang lain. Misalnya kalau dulu saya ikut PKM ya, kalau mahasiswa PKM ya, program kreativitas mahasiswa, saya ikut hajar 20 proposal gitu. Hajar 20 proposal misalnya. Atau LKTI, hajar berapa 1 tahun target misalnya 5 LKTI juara kayak gitu. Ya itu gimana teman-teman membuat teman-teman berbeda dibanding teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman punya skill bernyanyi, ya hajar lomba-lomba nyanyi gitu. Ya nggak usah ragu gitu teman-teman, karena kesempatan untuk setelah lulus itu bisa datang dari mana saja, sama seperti networking tadi, entah dari teman lomba waktu kuliah, atau entah kita ketemu di perlombaan apa, itu jadi tiba-tiba bisa membangun networking dari situ, dan dari situ bisa membuat teman-teman maju gitu. Jadi belum tentu skill-skill teman-teman yang teman-teman anggap remeh, misalnya skill fotografi, itu nggak membawa teman-teman kemana-mana, enggak teman-teman. Karena banyak juga alumni-alumni yang lain yang punya skill fotografi, ya berkarir di bidang fotografi gitu. Jadinya punya banyak networking setelah dia memperdalami hobi itu gitu. Jadi apa yang teman-teman mau kejar selama itu positif, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya sangat mengapresiasi. Oke, luar biasa. Sepertinya peserta ini sekarang kepalanya sudah full dengan ide ya. Kalau yang pemateri terakhir, saya mencatat beberapa poinnya juga. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi di sesi tanya jawab. Nah, yang saya setuju sekali di akhir ini, kita menjadi berbeda. Jadi, karena memang kalau utamanya biologi ya, kita kuliah banyak sekali. Ada tumbuhan, hewannya vertebrata, invertebrata. Terus kita tidak tahu peluangnya ada di mana. Dan kita harus berani menjadi berbeda, jangan ikut-ikutan dengan tren. Mungkin teman kita ke sini, tapi peluang kita bisa saja berbeda dengan teman-teman kita. Baik, saya karena semuanya sudah 3 pemateri sudah selesai, baik sekarang saya akan membuka untuk sesi diskusinya. Saya sudah mencatat baru 1 pertanyaan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain. Pertanyaan pertama ini dari Saudara Agung Gunawan. Dan pertanyaannya untuk Kak Aprianto.
Apakah Kak Aprianto masih online? Masih, Mbak? Oh iya, baik. Maaf yang Kak Irwanta, mungkin bisa di stop share screen-nya. Baik, pertanyaan untuk Kak Irwan Aprianto. Bagaimana upaya dan kiat dalam menjaga kekayaan biodiversity agar tetap eksis dan tidak punah? Pertanyaan untuk Avatar. Silahkan Kak Aprianto. Ya, terima kasih. Tadi yang bertanya siapa ya namanya, Mbak? Agung Gunawan. Oh iya, Mas Agung sepertinya ini dia udah lulus atau masih kuliah ini? S2. S2 ya? Oh, ini mungkin untuk menjaga itu sebenarnya cukup mudah, melestarikannya yang sulit. Nah, mungkin kalau secara umum kalau kita dari Taman Nasional aja kan, ini kebetulan saya berbicaranya dari sudut pandang kami di konservasi secara Taman Nasional aja. Nah, jadi di kita itu setiap Taman Nasional itu memiliki karakteristik masing-masing gitu untuk menjaga. Jadi dari 54 Taman Nasional yang saya sebutkan tadi, dari timur sampai barat, utara, selatan itu, jadi intinya itu mereka memiliki masing-masing paling tidak itu satu jenis satwa yang dilindungi, dan itu menjadi spesies kunci lah untuk masing-masing. Nah, bisa kita katakan misalnya dari 54 tadi itu ada 54 satwa Indonesia yang benar-benar endemik di Indonesia. Dan mungkin ada salah satunya kayak misalnya di daerah Kalimantan atau Sumatera yang orangutan yang istilahnya hanya ada di Indonesia gitu dan tidak ada lain. Dan mungkin teman-teman juga baru tahu ya, ada yang tahu nggak kalau di Indonesia itu ada kanguru? Mungkin ya kan baru ada yang tahu di sini. Nah, bahkan itu si Hasan dia sudah senyum-senyum pernah makan kanguru. Nah, jadi kita di Merauke itu sudah ada kanguru. Nah, kenapa ada? Jadi dulu zaman-zaman dulu itu sebelum istilahnya adanya pemisah lautan, jadi antara Australia sama Papua itu satu daratan. Jadi kita di sini istilahnya, makanya kita jangan heran melihat orang Papua Nugini ataupun orang aborigin itu dia memiliki kemiripan dengan suku yang ada di sini. Jadi itu secara historisnya seperti itu. Nah penggambarannya kenapa kita menjaga itu cukup gampang ya. Dari Taman Nasional tadi kan sudah ada sistem, sudah ada cara kerjanya. Nah, cuman sekarang itu yang sulit itu melestarikannya. Jadi menjaga itu ya sudah, tinggal tadi si Hasan yang bertugas ke lapangan untuk mempreventifkan tindakan-tindakan dari pengerusakan, dan nanti bagian saya untuk pengumpulan data misalnya berapa sih jumlah spesies yang ada sekarang atau berapa sih jumlah yang ada di kawasan, dia susah ditemuin apa enggak gitu. Nanti ada satu teman namanya penyuluh yang menjadi tukang humasnya kita gitu, jadi tukang cuap-cuapnya di lapangan. Nah, jadi dia memberikan informasi lebih detail ke masyarakat. Nah, makanya tadi kita untuk menjaga, dan itu kiatnya sih istilahnya cukup gampang. Nah, itu kembali ke kitanya masing-masing lagi. Mungkin dari kita pemerintah, dari segi pemerintah sendiri itu sudah ada. Cuman itu kita kembalikan ke masing-masing, karena kita bekerja di konservasi itu bekerja dalam artian kita nggak hanya menjaga satwa flora faunanya tadi seperti yang katakan, kita juga menjaga manusianya. Yang paling sulit kita jaga itu sebenarnya manusianya, karena satwa itu dia mau berjalan itu dia tetap jalan lurus. Jadi istilahnya coba kalau teman-teman lihat burung terbang itu ada nggak kesana kemari. Jadi istilahnya kayak kita rencananya mau ke Bandung, dulu mampir ke Makassar. Ada barang baru di sini, mampir menggok-menggok kanan kiri. Nah, itu bagi satwa itu tidak seperti itu gitu loh. Jadi dia misalnya
dia mau ke dari kutub utara nih, mau ke kutub daerah-daerah panas di daerah selatan, gunung namanya. Dia nggak bakalan menggok kanan kiri itu, nanti dia mati di jalan gitu. Sedangkan untuk dari daerah Siberia pun sampai ke kita di Merauke itu kebetulan kita ada burung migrannya, itu bisa sampai itu kalau misalnya dia non-stop terbang itu bisa 3-4-5 hari. Jadi bisa teman-teman bayangin dia di atas sana 4-5 hari tanpa turun ke bawah, dinginnya gimana, apa yang dihadapin gimana di sana. Jadi istilahnya seperti itu. Nah, yang sulit itu menjaga manusia ini sebenarnya. Jadi kalau kita menjaga manusia berarti kita sudah melestarikan alamnya itu sendiri. Nah, jadi manusia itu berbagai pola pikiran. Itu aja ada. Nah, di Taman Nasional aja contohnya, ada yang masih tradisional, ada yang pendatang itu biasanya mereka lebih memiliki ilmu-ilmu yang modern. Nah, misalnya gini, masyarakat tradisional itu dia lebih berburu dengan tombak, busur, panah, atau dengan parang aja. Jadi istilahnya dengan tenaga dia. Nah, kalau manusia-manusia modern dia sudah pakai senjata api. Yang mungkin kalau misalnya isi senjata-senjata organik gitu kan, seperti dipakai tentara, polisi gitu kan. Andai kan contohnya gini, misalnya dalam satu magasinnya itu ada sekitar 25 peluru gitu. Nah, sedangkan jangkauan tembak dari peluru yang mereka gunakan itu kan minimal 100 meter, bisa sampai 400. Dia tinggal pasang teleskop dan pasang tembak jarak jauh sudah mati, tinggal tembak. Bisa dibayangkan dari satu magasin itu kalau misalnya dia tembak kanguru di padang yang cukup banyak itu sudah dapat 25 ekor. Jadi dia nanti datang tinggal kumpulin. Beda dengan orang yang berburu, belum tentu dia datang ke itu walaupun dia banyak kerumunan di situ, dia paling dapatnya satu gitu loh. Jadi itu berbeda. Nah, makanya kadang-kadang yang kesulitan itu sebenarnya menjaga perilaku manusianya. Jadi kiat menjaga perilaku manusia ini yang sampai sekarang mungkin kita masih belum mendapatkan istilahnya cara yang tepat gitu untuk membuat mereka sadar akan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi yang selama ini kami lakukan, kalau misalnya kami dari segi Taman Nasional, kami lebih mempreemptifkan, jadi istilahnya memperlambat gitu. Jadi ininya misalnya kita sudah tahu jumlahnya berapa di kawasan. Jadi kan kita bukan dalam artian misalnya kita mungkin kalau kita berternak ayam itu lebih gampang. Tapi ini kita berternak kanguru nggak mungkin kan. Jadi intinya kita menjaga kanguru tapi dia dalam kondisi alam di alam. Jadi bukan di kandang, itu bukan hal yang gampang. Nah, makanya kita itu selalu bekerja di dalam konservasi itu selalu melibatkan berbagai macam pihak. Nggak hanya Taman Nasional sendiri. Mungkin kita di sini kayak misalnya di Merauke, kayak kita di Taman Nasional Wasuri itu kita bekerja juga sama dengan pemerintah daerahnya. Nah, di pemerintah daerah itu sendiri ada berbagai instansi yang berkepentingan. Mungkin dari segi satu, mungkin kehutanan, mungkin mereka selaras sama kita. Nanti mungkin agak berbeda sedikit dengan dinas-dinas dari PU ataupun dari pertaniannya mereka di dinas itu. Jadi masing-masing itu memiliki pola pikir yang berbeda dengan tujuan organisasinya sendiri. Jadi intinya itu kalau kita menjaga itu cukup gampang. Tapi menjaga perilaku manusianya itu yang agak susah. Mungkin yang kiat-kiat selama ini kami lakukan ya salah satunya itu pengumpulan database yang misalnya seberapa banyak apa yang ada di kawasan. Jadi lebihnya ke potensi yang ada di dalam kawasan. Itu seperti itu untuk yang kami di dalam Taman Nasional. Tapi secara globalnya untuk menjaga itu bukan hal yang gampang. Jadi itu butuh suatu kerjasama. Namanya kalau di kami itu biasanya kami bilang itu kolaboratif manajemen. Jadi istilahnya jadi kita di sini nggak hanya belajar bagaimana memanage, tapi juga belajar bagaimana memanfaatkan itu tanpa kita menghilangkannya gitu. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang kurang lebih dari jawaban saya tadi, saya mohon maaf seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Vira untuk jawaban Mas Agung. Mungkin istilahnya cukup panjang lebar jawabannya. Ya, baik, terima kasih. Kayaknya pertanyaannya Saudara Agung nih 3 SKS ya. Baik, terima kasih pemaparan yang sangat jelas sekali.
Oke, kita sekarang pindah untuk pertanyaan untuk Kak Ardiansyah, pemateri kedua. Di sini sudah ada yang masuk ke kami pertanyaannya. Menurut pemateri, apakah ada peluang bekerja dalam dunia industri? Contoh di PT BLG bagi alumni yang non-murni biologi. Karena kita ketahui bahwa alumni pendidikan yang bisa atau ingin masuk dalam dunia industri hanya minoritas. Jadi ini bagaimana peluang bagi pendidikan, berarti ya yang alumni biologi yang bukan biologi murni. Mungkin Kak Ardiansyah bisa ditanggapi. Pertanyaan dari Andi Nur Safitri. Mana? Udah. Kayaknya sedang tidak ada di room. Oh, oke. Masih ada bisa. Mungkin sedang tidak di depan layar. Mungkin saya pindah ke Kak Irwanta dulu. Ada juga pertanyaan yang masuk. Ya. Oke. Jadi pertanyaannya, untuk Kak Irwanta, saya ingin bertanya untuk terjun dalam bidang pertanian, selain hard skill di bidang biologi yang sudah dijelaskan, kemampuan lain apa yang harus dimiliki alumni biologi untuk bisa bersaing di bidang pertanian? Terima kasih ya pertanyaannya. Kalau di dunia pertanian sendiri, apa yang harus dimiliki alumni biologi? Menurut saya hampir semua harus punya ini. Pertama, teman-teman yang dari alumni biologi jangan kalah mental lah kira-kira ya. Jangan kalah mental sama teman-teman alumni lain. Jadi meskipun teman-teman dari alumni biologi gitu, nanti saingannya entah dari pertanian gitu atau dari kuliah ada namanya jurusan sawit itu kalau dan teman-teman kemampuan mumpuni di lab Oh, oke. Tadi saya agak terputus sedikit, tapi intinya kemampuan lab-nya gitu ya harus mumpuni, harus bagus. Iya betul Kak Mafira. Kalau menurut saya itu saja seperti itu. Dan memang betul sertifikasi itu sangat penting. Di dunia kerja itu sertifikasi sangat penting dibanding ijazah. Kalau menurut saya sertifikasi. Jadi kalau ada sertifikasi lab, kalau bisa teman-teman ikuti aja. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi kompetensi ya, intinya kompetensi harus kita maksimalkan. Baik, mungkin ada satu pertanyaan untuk 3 pemateri, pertanyaan yang sama. Tapi sebelum membacakan pertanyaan itu, saya mau kembali ke Kak Ardiansyah. Apakah sudah online? Oke. Sepertinya masih tidak di depan layar. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ari Avandi, mahasiswa S1 Biologi. Oke, saya bacakan ya. Menurut saya, masa penelitian tugas akhir adalah masa di mana kita juga bisa mendalami ilmu dan mendapatkan pengalaman yang harapannya di kemudian hari bisa dikembangkan dan bisa bermanfaat setelah menjadi alumni.
Namun di beberapa kasus terjadi mahasiswa harus menjalankan penelitian dari dosen yang topiknya sudah ditentukan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika topik penelitian ini tidak sesuai dengan passion mahasiswa? Akhirnya setelah sarjana, bisa saja pengalaman dan penguasaan ilmu terhadap suatu topik yang dimiliki masih kurang. Mungkin pemateri ada pengalaman seperti itu. Jadi di sisi lain kita mau penelitian, tapi budget kita minim. Ada nih dosen yang menawarkan proyek yang sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan interest kita. Tapi di sisi lain kita harus selesai, kita harus melakukan penelitian. Ya mungkin Kak Irwanta dulu, silahkan. Ya, izin menyampaikan ya, mungkin agak sedikit ribut karena memang lagi di kantor. Jadi kalau menurut saya gini, lulus itu kewajiban. Kalau menurut saya, lulus itu kewajiban. Jadi gimana ya? Karena dulu topik interest saya pun itu di tanaman lain gitu. Tapi karena dosen proyekannya adalah bawang, ya mau tidak mau saya harus mengikuti bawang, mengikuti dosen lah. Karena kalau nggak ngikut ya saya lama lulus gitu. Lulus itu kewajiban teman-teman, tapi setelah lulus itu pilihan kayak gitu, mau kemana gitu, mau nyari topik interest yang lain gitu. Itu terserah teman-teman. Itu menurut saya pribadi ya, sepengalaman saya kuliah gitu. Tapi ya balik lagi, pilihan kan ada di teman-teman gitu. Tapi kalau menurut saya lulus itu kewajiban gitu. Kalau ada cara termudah untuk lulus, mending lulus dulu gitu. Kalau menurut saya pribadi, baru setelah lulus nanti mau mencari kemana itu pilihan teman-teman, seperti itu. Baik, intinya lulus dulu. Ya, terima kasih Kak Irwanta. Mungkin dari Kak Aprianto ada masukan lain atau tanggapan? Ya, sebenarnya ini kalau saya dulu, Mbak. Jadi saya dulu itu, oleh saya kan base project kerjaan saya itu. Biasanya pekerjaan base project itu ada untung, ada ruginya. Ruginya itu biasanya jangka waktu lama. Karena saya dulu itu penelitian saya itu 1 tahun. Kalau untuk proyek genetika molekuler itu kan minimal 6 bulan. Minimal itu, sudah kata-kata minimal. Nah, kalau misalnya untuk anak S1, itu mungkin itu cukup waktu yang lama untuk skripsi. Karena kebanyakan dulu teman-teman saya itu skripsinya mereka itu jangka waktu 1 bulan sudah selesai gitu di lab. Nah, cuman saya itu dulu 6 bulan pertama itu stresnya sendiri. Kemudian 6 bulan selanjutnya saya belajar mandiri karena kan saya harus pakai lab. Nah, proyek tadi. Cuman kelebihannya, jadi di situ saya banyak belajar sama itu tadi yang katanya networking tadi. Dulu saya itu waktu saya penelitian itu di Litbang Kementerian Kehutanan juga sebenarnya. Makanya saya punya ketertarikan dulu, wah ini nanti ada peluang nih, aku bisa untuk bergabung nih di sini, karena kan sehari-hari saya ngobrol sama bapak-bapak, ibu-ibu peneliti, bisa dikatakan mereka tuh tergolong masih muda walaupun sudah beranak istri gitu, jadi mereka masih jiwa muda. Nah seperti itu. Nah cuman tadi kelulusan itu memang wajib, dan juga teman-teman harus memperhatikan, misalnya di saat yang bersamaan kita nggak punya dana yang cukup untuk penelitian kita. Paling tidak dengan adanya proyek dosen tadi itu cukup membantu kita. Itu kalau misalnya bagi teman-teman yang kuliah di swasta cukup terasa. Jadi kalau misalnya ada bantuan proyek dari dosen, itu biasanya ada bantuan biaya hidup selama mengerjakan proyek itu. Jadi kalau untuk yang kuliah di swasta itu cukup sangat terasa keuntungannya. Nah, cuman kerugiannya itu tadi, kadang-kadang kita itu terlalu menikmati pekerjaan di proyek itu, akhirnya nanti kita berlanjut, akhirnya lupa lulus. Dan itu memang dulu di saya juga seperti itu. Syukurnya dengan adanya banyak informasi kan dulu itu yang kayak tes CPNS kan dulu masih istilahnya online gitu. Jadi online pertama ada angkatan saya itu. Jadi saya lebih dulu dapat informasinya karena saya istilahnya bisa dikatakan saya duduk di sebelah meja gitu loh sama orang-orang di Kementerian Kehutanan. Jadi mereka lebih banyak ngasih informasinya ke saya. Nah, untuk lebih lanjutnya begini, kalau misalnya teman-teman yang bekerja berdasarkan proyek dosen,
kalau mau lanjut S2. Jadi teman-teman lebih gampang dapat sponsor satu, dan kedua itu teman-teman cari rekomendasi dosennya itu sangat gampang, sangat mudah. Biasanya dosen yang memberi kita project itu dia sudah punya keinginan sama kita, dia istilahnya sudah cocok nih sama kita. Mungkin dia punya proyeksi ke depan, oh ini nih jadi calon. Mungkin kalau teman-teman negeri biasanya kan ada istilahnya dosen membawa dosen kan, maksudnya dari itu dia sudah punya calon nih. Aku punya calon yang bisa aku kuliahkan untuk S2. Nah, nanti setelah kamu S2 kan mau kamu jadi dosen atau mau kamu jadi kerja di swasta atau negeri, nanti kembali ke orangnya. Jadi intinya itu si dosen itu sudah memberi kita arahan ke depan, tapi nggak secara langsung itu sebenarnya. Jadi intinya itu dia hanya memberi kita kesempatan. Jadi kita berbaik hatilah mempelajari kesempatan itu. Seperti itu kalau pengalaman saya. Jadi teman-teman harus memperhatikan untung ruginya. Tapi kalau misalnya dipersenkan itu lebih banyak untungnya daripada ruginya. Kalau misalnya persen ya 80-20, 80 untung rugi 20. Nah, makanya ya itu kembalinya ke kita. Tapi kalau saya ini saya lebih baik teman-teman mengambil suatu opportunity yang istilahnya langka. Itu biasanya dosen nggak pernah nawarin 2 kali loh. Dia hanya nawarin 1-2, ketiga itu pasti ditolak. Jadi intinya itu penawaran yang sangat langka lah dan harus diterima seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak jawaban saya. Ya, terima kasih Kak Aprianto. Saya setuju sekali ya. Jadi memang kita harus memilih. Pada akhirnya kita harus memilih. Karena saya pribadi juga pernah dihadapkan pada pada situasi yang sama. Jadi waktu saya S2 itu profesor yang mau mendanai penelitian saya dan membantu saya juga untuk bekerja sehari-hari di labnya, menyarankan untuk saya mengambil transfusion medicine. Jadi saya ini sekalian sharing juga dengan adik-adik. Saya biologi yang mengambil biomedis. Saya maunya itu molekuler sebenarnya, tapi akhirnya supervisor saya bilang, kamu ambil transfusion medicine, saya biayai penelitiannya, saya siapkan, saya sudah bisa menunjuk satu dosen yang bisa membimbing kamu, tapi penelitian saya semuanya sudah saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk penelitian saya. Tapi di sisi lain kan saya bukan orang transfusi, jadinya saya mata kuliah yang semua berkaitan dengan transfusi, yang hal yang baru yang saya ketahui tentang itu. Tapi bagaimana saya siasati? Saya coba mencari-cari penelitian yang ada hubungannya dengan molekuler. Jadi akhirnya untuk molekuler itu saya tidak terlalu kuliah banyak karena saya kuliahnya kedokteran transfusi, tapi saya penelitian saya molekuler. Jadi memang saya harus banyak baca. Jadi inilah tantangan, kalau saya membahasakannya, tantangan menjadi orang dewasa. Karena kita harus memilih kemana kita mesti melangkah. Kadang passion kita, tapi tidak ada budget untuk melakukan penelitian itu. Ada yang menawarkan penelitian, tapi kita tidak suka dengan penelitiannya. Tapi intinya kita melihat peluang yang ada, karena tidak semua juga yang tidak kita sukai itu tidak bagus. Kita bisa mencoba untuk melihat peluang ke depannya. Jadi seperti itu. Dan dari pemaparan pemateri juga tadi kewajiban kita adalah lulus kuliah. Oke, dan seperti kita ketahui penelitian-penelitian utamanya yang di bidang lab ya itu semuanya puluhan juta. Jadi kalau memang ada sponsor, kenapa tidak kita mengambil kesempatan? Baik, saya mendapatkan informasi kalau Kak Ardiansyah lagi mewawancara, jadi sebagai HR ya, tidak heran beliau sedang melakukan wawancara. Jadi pertanyaan dari peserta sudah kita catat, nanti akan coba kita kirimkan ke Kak Ardian. Oh, Kak Ardiansyah sudah online lagi. Baik, Kak. Jadi tadi ini ada pertanyaan. Langsung saja saya tanyakan, bagaimana peluang alumni yang bukan dari biologi sains, jadi alumni yang
biologi pendidikan misalnya di perusahaannya Kak Ardiansyah, apakah boleh atau seperti apa? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kedengaran ya, jelas ya? Kedengaran meskipun ada suara-suara yang lain. Silakan Kak. Peluangnya sebenarnya sama saja. Pada prinsipnya sama saja. Yang penting betul-betul memahami konsepnya ya, memahami bidang keilmuannya, lalu kemudian bisa menerapkannya secara langsung ya, dan kemudian paling tidak memiliki sertifikasi kompetensi ya. Bahkan di perusahaan kami jurusan lain pun, katakan misalnya jurusan manajemen, tetapi memiliki pengalaman kerja di bidang yang berkaitan dengan katakan misalnya laboratorium, justru itu jauh lebih berharga pengalamannya ketimbang dengan hanya berbekal atau bermodalkan ijazah S1 tanpa pengalaman sama sekali. Nah, saya pikir itu jawaban singkatnya ya. Oke. Jadi, ya terima kasih Kak. Intinya kalau punya kesempatan untuk mengambil sertifikasi kompetensi itu akan lebih baik ya. Baik, terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan untuk Kak Ardiansyah. Ini mungkin bagaimana awalnya Kak sampai saat ini bisa mendirikan PT Biota Laut Ganggang? Bagaimana Kakak bisa melihat peluang dalam hal tersebut hingga berani untuk mengambil langkah tersebut? Mungkin dia orang yang mau mengambil peluang, jadi menciptakan lapangan pekerjaan seperti yang tadi Kak Ardiansyah sudah paparkan. Pada prinsipnya itu berangkat dari kajian keilmuan ya, berangkat dari kajian keilmuan tentang teknologi pengolahan pangan. Jadi pada prinsipnya industri itu juga berangkat dari kajian keilmuan ya tentang pangan. Nah, di situlah saya pikir pentingnya bagian daripada ekobiologi untuk kemudian mengkaji apa-apa saja sumber daya alam kita yang bisa dimanfaatkan untuk kebermanfaatan manusia ya. Nah, itu kemudian di backup dengan manajerial, di backup dengan modal sehingga jadilah sebuah industri yang kemudian tentunya membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja yang masuk dalam kategori dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, saya pikir itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya harus pamit karena saya ada agenda lain, harus meeting dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita tinggal punya satu pemateri yang stay. Sebenarnya kita ada acara di akhir yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri secara simbolik. Jadi mungkin sekarang karena tinggal Kak Aprianto yang stay, berarti Pak Aprianto mewakili dua pemateri lainnya yang punya agenda lain. Iya, mungkin panitia bisa di-share di screen sertifikatnya. Panitia. Oke Kak, jadi Panitia mengantuk. baik, ya. Jadi nanti sertifikatnya akan kita kirimkan. Agenda yang ada di catatan saya itu penyerahan sertifikat secara simbolik kepada oke. Silahkan kepada Pak Ketua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Timur.
Salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Pertama, tidak lupa kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya sehingga kita masih bisa hadir berjumpa melalui Zoom meeting pada hari ini. Sekaligus silaturahmi baik dari teman-teman yang ada di Jawa, di Sulawesi, bahkan di Papua, bahkan teman-teman yang lagi lanjut studinya di luar negeri sana. Pertama saya sampaikan bahwa kegiatan pada hari ini merupakan terjemahan dari program kerja IKA Probio, sehingga pada hari ini teman-teman dari bidang 3 melaksanakan program kerjanya berupa sharing session kepada adik-adik maupun alumni biologi khususnya mengenai peluang mereka di dunia kerja setelah lepas kuliah. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ketiga pemateri yang saat ini tinggal abang ya, saya panggil abang aja lah, teman rekan kerja di kantor Abang Aprianto yang masih stay. Beliau ini teman cerita saya di kantor kalau lagi kunjungan ke ruangannya, berbagi pengalamannya sejak dia kuliah hingga di tempat kerja sekarang. Selanjutnya, semoga apa yang disampaikan oleh ketiga pemateri tadi bisa menjadi jembatan atau teman-teman punya pemikiran bisa terbuka. Kira-kira ke depannya peluangnya saya di mana dan kemampuannya saya di mana, skillnya saya di mana, apa yang bisa saya manfaatkan dari skill dan kemampuan saya, apakah saya akan di industri, apakah di pemerintahan, atau BUMN dan swasta. Terima kasih juga kepada teamwork yang terutama dari bidang 3 yang sudah bekerja hingga kegiatan hari ini sudah berlangsung, alhamdulillah. Dan selanjutnya terima kasih kepada Kanda ataupun Dinda pengurus yang sempat hadir di ruang Zoom meeting ini, dan terima kasih yang tak terbatas juga kepada peserta yang tidak saya sebutkan satu persatu atas kehadirannya dalam kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang kita ikuti pada hari ini bermanfaat dan memberikan feedback kepada kita masing-masing untuk masa depan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Tadi kelihatan tidak yang saya share? Kelihatan sih, Kak. Oh, sorry. Ya, terlihat Kak. Tapi sekarang tidak. Kelihatan? Terlihat, Kak. Ya, baik. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemateri, dan ini merupakan penyerahan sertifikat secara simbolik. Terima kasih, Kak, sudah memberikan sharing-sharingnya kepada adik-adik yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tadi khususnya untuk Kak Aprianto, boleh ini ya, kalau misalnya ada yang mau bertanya nanti bisa langsung di email ya, Kak? Bisa, silakan. Oke, untuk peserta yang mau tahu emailnya Kak Aprianto bisa menghubungi CP yang ada di pamflet acara ini, Kak Sahrul kalau tidak salah. Jadi bisa menghubungi Kak Sahrul untuk dapat emailnya Kak Aprianto kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, dengan selesainya semua materi hari ini, ada 3 pemateri.
Dan alhamdulillah rasa-rasanya kita dapat banyak sekali ide yang sudah kita dengarkan dari pemateri yang sudah membagikan pengalamannya kepada kita. Mudah-mudahan mudah-mudahan adik-adik bisa tercerahkan. Kalau misalnya tidak tercerahkan, silahkan ditanya lagi pematerinya. Ya, ini baru sesi 1, insya Allah ke depannya IKA Probio akan mengadakan lagi dengan pemateri yang berbeda, dengan topik-topik yang berbeda. Kalau misalnya ada yang ingin diberikan saran, misalnya untuk ke depannya sharing session mau topik yang ini, boleh sarannya semuanya diinfokan ke Kak Syahrul. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.